Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa kembali. Masya Allah, kita bertemu kembali di Ramadan kali ini, teman-teman pemirsa dakwah Solo. Kali ini kita dibersamai oleh guru kita, yakni Ustadz Solahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Siap warahmatullahi nih Ustadz. wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap Nah, semangat meskipun di bulan Ramadan. Masya Allah, Masya luar Allah. biasa ya. Pada kali ini kita akan membahas ya tentang perekonomian nih, karena beliau adalah ahli di bidang ekonomi syariah, maka coba kita akan belajar bersama beliau nih. Ini Ustadz, kalau kita melihat Indonesia seperti negara-negara lain di dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Meski pada tahun 2024 sempat diuntungkan oleh surplus neraca perdagangan, terutama karena tingginya harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Tapi tantangan di tahun 2025 itu Hmm, tidak bisa dianggap ringan. ya, Nah, karena inflasi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ancaman kenaikan suku bunga dari bank sentral negara maju seperti Amerika Serikat terus membayangi ekonomi nasional. Nah, pertanyaan ini Ustaz, apakah krisis ekonomi global ini masih akan berlanjut di tahun 2025? ya, kemungkinan besar iya. Sebenarnya kita berharap bahwa 2025 itu kan lebih baik. Tentunya harapan semua orang kayak gitu. Tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa menafikan kemungkinan-kemungkinan besar seperti itu. Di mana kita melihat di satu sisi itu kan sebagaimana disampaikan tadi ada surplus batu bara dan sawit. Ya, Tetapi itu kan batu bara itu kan produk yang sifatnya tidak bisa diperbarui, ya, gitu ya. Bukan hasil teknologi seperti mobil, kemudian komputer dan lain sebagainya. Itu kan pemberian dari Allah secara langsung ya. dari di muka bumi ini, gitu kan ya. Artinya lama-kelamaan akan habis gitu loh. Jadi, tapi di sisi lain itu kita tidak bisa menafikan dampak dari konflik geopolitik, inflasi global, ketidakpastian ekonomi di negara-negara besar seperti Cina dan Amerika. Apalagi Amerika kan Hmm, barusan kebakaran Hollywood, banyak setuju. rumah dan sebagainya, mungkin merembet ke tempat-tempat lainnya dan seterusnya. Nah, itu Ya. besar maupun kecil tetap ada pengaruhnya. Hmm. Karena Amerika dan Cina adalah negara-negara yang besar yang kita pasti terpengaruh oleh kondisi negara-negara besar itu. Lalu bagaimana dampak konflik dari Rusia dan Ukraina ini, Ustaz? Nah, ini menarik ya, di mana konflik Rusia Ukraina itu mengganggu pasokan energi dan pangan global ya. Jadi harga energi dan pangan global itu terus naik dan sanksi ekonomi terhadap Rusia itu membuat pasar energi itu tidak stabil. Lalu untuk inflasi global, bagaimana itu bisa mempengaruhi ekonomi nih, Ustaz? Kan begini, ketika harga energi itu misalkan minyak, Ya. ya minyak itu kan jadi listrik, jadi BBM, gitu kan ya. Itu kan ketika harganya tinggi, itu kan menyebabkan kita harus mengeluarkan uang yang lebih gede. Jadi seakan-akan mata uang itu tidak begitu bernilai, ya. Yang dulunya misalkan ya, kita beli minyak itu dapat 2 liter, sekarang menjadi 1,5 liter, misalkan seperti Hmm. itu. Nah, kalau harga minyak naik, gitu ya, kemudian juga akhirnya yang lain-lainnya kan ikut naik, transportasi naik, Iya, iya, betul. kemudian harga-harga barang yang diangkut oleh transportasi itu juga akan naik. Nah, Iya. sehingga kenaikan barang-barang harga-harga itu kalau kenaikannya kenaikan, yang wajar itu inflasi yang relatif bisa diterima oleh masyarakat, itu kalau dalam sistem ekonomi konvensional itu hal yang wajar. Nanti insya Allah Hmm. kita akan membahas dalam ekonomi syariah itu bisa dikatakan stabil, relatif stabil. Inflasi itu relatif tidak terjadi. Ya, Oh, gitu. tetapi kalau dalam ekonomi konvensional, inflasi itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi kalau menjadi tidak wajar kalau inflasinya sudah tinggi, yaitu di atas 6%. Contohnya adalah pada tahun 2024, itu sudah di atas 6%. Negara-negara maju itu menaikkan suku bunga, kenapa kok bisa menaikkan suku bunga? Ya itu tadi, ketika inflasi tinggi itu solusinya adalah menaikkan suku bunga. Hmm. Jadi kayak apa ya, lingkaran setan gitu loh. Ya, inflasi tinggi, naikkan suku bunga, akibatnya apa? Nilai tukar rupiahnya itu kan lemah, Iya, iya. ya, nilai tukar rupiah lemah dan orang-orang berbondong-bondong memasukkan uangnya di bank. Akhirnya sektor real tidak dimasuki uang. Hmm.
Mereka milih nabung di bank karena tingkat suku bunga tinggi, itu konvensional gitu kan ya. Ya. Masyarakat kita kan relatif masyarakat konvensional, dia menggunakan logika bukan dengan iman, gitu kan ya, dengan logika. Sehingga inilah yang terjadi, inflasi global itu akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Lalu bagaimana kondisi pasar tenaga kerja nih saat dan konsumsi global? Kondisi pasar tenaga kerja dan kondisi global itu tentunya pasar tenaga kerja itu kalau terjadi tingkat inflasi tinggi itu kan ya, Iya. inflasi tinggi itu kan menyebabkan perusahaan-perusahaan yang utang di bank, itu kan tingkat suku bunganya udah tinggi. Kalau tingkat suku bunga tinggi akhirnya apa? Mereka harus membayar utang lebih gede kan, Iya, iya. ya nggak? Yang awalnya misalkan utangnya itu 1 juta, apalagi pakai mata uang dolar. Iya. Gitu ya, maka itu mata uang dolar yang diterima itu 1 miliar, tetapi dia harus membayar 1,5 miliar. Padahal itu baru pokoknya aja udah naik. Itu kalau utangnya pakai dolar. Kalau pakai rupiah ya berarti Mmm. bunganya akan meningkat. Ya, misalkan tadi 1 miliar menjadi 1,4 miliar atau 1,5 miliar dan sebagainya. Oke. Nah, sehingga apa? Para pengusaha itu kan mengalami kesulitan nih, gitu ya. Kenapa seperti itu kesulitan? Karena pengusaha itu butuh modal gede, butuh modal besar, tetapi tingkat inflasi tinggi, suku bunga juga tinggi. Nah, terus gimana? Ya, akhirnya dia berusaha untuk melakukan efisiensi, efisiensi. Caranya gimana? Di PHK sebagian, Oh, iya, gitu iya. ya. Kemudian juga tingginya biaya produksi. Kenapa? Karena tadi minyak naik dan sebagainya, kan biaya produksinya jadi tinggi. Sementara daya beli masyarakat itu lemah, ya. Daya beli masyarakat lemah, tingkat produksi tinggi, akhirnya Mhm. harga-harga kan naik kan, Iya, iya. harga naik, daya beli masyarakat melemah, Mhm. jadi pertumbuhan ekonomi dunia itu akan melambat. Lalu hubungannya dengan ini, Sat, apakah hutang negara berkembang itu menjadi berisiko karena itu? Oh ya jelas. Jadi ketika apa, utang negara itu pakai dolar, Mhm. sementara dolarnya itu menguat, mata uang rupiah melemah, akibatnya apa? Risikonya adalah gagal gagal bayar utang. Jadi ada sekitar berapa ya? Sekitar 60% lah negara-negara berkembang itu berisiko gagal bayar utang. Contohnya adalah krisis di negara seperti Sri Lanka atau Mhm. Pakistan, itu mereka kan gagal bayar utang kan. Ada misalkan apa, beberapa tempat itu kan menjadi milik yang ngutangi. Bahasa kasarnya itu ada model penjajahan gaya baru. Yaitu Penjajahan gaya apa? baru. Iya, penjajahan gaya baru modelnya adalah dengan memberikan utangan, kemudian dilemahkan mata uangnya, sehingga dia harus membayar pokok yang lebih gede, sehingga mereka dengan ditambah bunga, menyebabkan mereka itu tidak bisa bayar utang. Nah, bayar utang, akhirnya misalkan beberapa fasilitas sarana prasarana mereka itu diambil alih oleh yang ngutangi. Misalkan bandara, pelabuhan, dan seterusnya itu diserahkan kepada yang khawatirnya itu dapat menjalar ke Indonesia jika nilai tukar rupiah itu terus melemah. Lalu bagaimana nih, Sat, untuk ketidakpastian di Cina itu bisa mempengaruhi ekonomi global? Ya, ketidakpastian di Cina itu mempengaruhi ekonomi global karena perlambatan ekonomi Cina. Itu Cina kan terjadi itu ya, krisis properti, Iya. gitu ya. Kemudian juga masalah-masalah internal, gitu Mmm. ya. Itu menyebabkan perlambatan ekonomi di Cina. Hubungannya dengan Indonesia apa? Loh iya, Indonesia itu kan menjalin kemitraan yang erat dengan Cina. Iya. Kalau yang terjadi di Cina, ekonomi melambat, itu Indonesia juga akan berdampak. Karena Indonesia kan dengan Cina itu kan mitra dagang. Kalau dampaknya bagi Indonesia apa, Kak? Ya, kita lihatlah apa, harga-harga Indonesia itu kan banyak yang barang-barangnya itu impor kan, Iya, impor dari Cina. betul. Padahal udah kaya alamnya ya. Iya, sampean bisa menyebutkanlah, sebutkan 5 merek handphone Cina, itu langsung bisa nyebutkan, itu apa itu Iya, kan iya. ya. Nah, terus apalagi, mulai dari pulpen, Iya, pensil, penghapus penghapus, apa saja itu dari dari sana, Cina. gitu kan ya. Jadi ketika ekonomi Cina itu terjadi perlambatan, menyebabkan apa, kita harus
mengimpor barang dari Cina itu dengan harga yang lebih mahal. Kenapa kok Indonesia nggak bisa membuat sendiri? Apa membuat pensil itu nggak bisa sih? Iya, kayak Buat seolah-olah bolpen itu. kurang orang pinter gitu ya. Nah iya, Padahal banyak. ya, ya, pelemahan rupiah itu sempat menyentuh 16.000 per dolar loh. Hmm, Jadi kadang itu mereka tidak menggunakan mata uang yen, mereka menggunakan mata uang dolar misalkan seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ya, daya beli masyarakat tertekan akibat inflasi domestik ini. Jadi tetap akan berdampak pada Indonesia kalau Indonesia masih tergantung pada barang-barang atau produk-produk dari luar negeri termasuk Cina ini. ya. Beda halnya kalau Indonesia itu memproduksi sendiri, mandiri, seperti yang ada di Korea Selatan itu kan ya. Korea Selatan itu mempunyai visi bahwa tahun sekian itu akan menjadi negara nomor satu di dunia. Iya. Akhirnya mereka rela, rakyatnya juga rela membeli produk dalam negeri meskipun saat itu masih belum bagus. Hmm. Pengusahanya juga rela berkorban bahwa nantinya barang-barang rakyat Korea yang sudah membeli produk saya, hasilnya itu digunakan untuk research and development, untuk meningkatkan kualitas barang. Setelah barangnya berkualitas, dia rela untuk menjualnya kepada rakyatnya sendiri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan kalau mereka itu impor. Hmm. Ekspor ya, maaf, ekspor. Masya Itu. Allah, ini luar biasa teman-teman. Kita dapat ilmu dari beliau ya, bagaimana ekonomi global ini dari sudut pandang Islam. Ya, untuk selanjutnya insya Allah kita nggak berhenti sampai sini. Akan ada episode-episode lanjutan terkait ekonomi syariah. Jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. Terima kasih Ustadz Ya, atas sama-sama. ilmunya. Semoga kita Mudah-mudahan jumpa lagi, insya iya, Allah. insya Allah. Hmm. Barakallahu fikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.